Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Lutfia dari Teknik Kelautan ITERA dan rekan saya Ristika Yuningsi dari Ilmu Kelautan Universitas Bangka Belitung. Di sini kami akan mempresentasikan tugas pengganti ujian tengah semester kami pada mata kuliah Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu dengan judul Rencana Zonasi Provinsi Sumatera Barat. Rencana zonasi wilayah pesisir merupakan suatu bentuk rekayasa pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir. Selanjutnya, tujuan dari rencana zonasi ini adalah untuk membagi wilayah pesisir dalam zona-zona yang sesuai dengan peruntukan dan kegiatan yang saling mendukung serta memisahkannya dari kegiatan yang saling bertentangan. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang RZWP3K terdapat 9 bab. Yang pertama yaitu bab 1, ketentuan umum, kemudian pada bab 2 membahas batas wilayah dan jangka waktu, bab 3 membahas kebijakan dan strategi, bab 4 membahas rencana alokasi, kemudian pada bab 5 membahas tentang arahan peraturan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pada bab 6 membahas risiko dan mitigasi bencana, pada bab 7 membahas indikasi program, pada bab 8 membahas pengawasan dan pengendalian, bab 9 membahas hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat. Selanjutnya, asas dari RZWP3K adalah keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan. Kemudian, fungsi dari RZWP3K adalah sebagai acuan dalam penyusunan RPWP3K dan RAPWP3K, sebagai instrumen penataan ruang di wilayah pesisir, dan sebagai dasar alokasi dan dasar perizinan. Kemudian, tujuan dari RZWP3K adalah untuk tujuan pembangunan lingkungan, pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, serta pembangunan administratif. Ruang lingkup dari RZWP3K adalah batas wilayah dan jangka waktu RZWP3K, kebijakan dan strategi RZWP3K, rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, KPU atau kawasan pemanfaatan umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan kawasan budidaya. Kemudian, KK atau kawasan konservasi adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. Kemudian KSNT atau kawasan strategis nasional tertentu adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan atau situs warisan dunia yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional. Selanjutnya yaitu AL atau alur pelayaran merupakan perairan yang dimanfaatkan antara lain untuk alur pelayaran, pipa kabel bawah laut, dan migrasi biota laut. Selanjutnya rencana alokasi terdiri dari zona KPU, yang mana zona KPU ini terdiri dari beberapa subzona. Yang pertama yaitu KPUW. KPUW adalah untuk kegiatan pariwisata. Kemudian KPUPL adalah untuk kegiatan pembangunan pelabuhan. KPUZHM untuk tumbuh dan berkembangnya tanaman mangrove. KPUPT adalah zona perikanan tangkap. KPUBD untuk kegiatan dan atau usaha pemeliharaan dan pembesaran komoditas ikan. Kemudian KPUID untuk kegiatan dan atau usaha industri. KPUFU untuk kegiatan pembangunan fasilitas umum, dan KPUPLN untuk kegiatan selain pariwisata, pelabuhan, hutan mangrove, perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri, dan fasilitas umum. Selanjutnya, kawasan KSNT terdiri dari beberapa zona, yaitu KSNT PPKT adalah zona untuk pulau-pulau kecil terluar, kemudian KSNT PK adalah zona pertahanan dan keamanan, selanjutnya KSNT AM adalah zona pembuangan amunisi.
Zona AL terdiri dari beberapa subzona, yaitu yang pertama AL APPI untuk kapal-kapal antar negara, kemudian AL APPN untuk kapal-kapal antar provinsi dalam NKRI, kemudian AL APPR untuk kapal-kapal antar pulau dan atau kabupaten kota provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya AL APPL untuk kapal-kapal antar pulau dan atau daerah dalam satu kabupaten kota. Kemudian KK terdiri dari dua subzona, yaitu KKP 3K dan KKP. KKP 3K adalah zona yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Sedangkan KKP adalah zona yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan pada wilayah pesisir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ristika. Oke, baiklah, terima kasih. Untuk pembagian wilayah KPU. Pembagian wilayah KPU di Provinsi Sumatera Barat terbagi menjadi 6 bagian, yaitu 1. Kabupaten Pesisir Selatan, yang kedua Kota Padang, yang ketiga Kabupaten Padang Pariaman, yang keempat Kabupaten Agam, yang kelima Kabupaten Pasaman Barat, dan keenam Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selanjutnya, pembagian wilayah KSMT terbagi menjadi beberapa pulau, yaitu 1. Pulau Pagai Utara di Kecamatan Sikakap, Kecamatan Pagayan Utara, dan yang kedua Pulau Sirabu Baru di Kecamatan Pagai Selatan, dan yang ketiga di Pulau Sinyau atau Niu di Kecamatan Ciberut Barat Daya, dan keempat perairan sekitar Pulau Pandan dan Kota Padang. Slide selanjutnya. Pembagian wilayah KK. Pembagian wilayah KK itu terbagi menjadi 6 bagian, yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, yang kedua Kota Padang, yang keempat Kabupaten Padang Pariaman, dan yang keempat Kabupaten Agam, kelima Kabupaten Pasaman Barat, dan keenam Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pembagian wilayah AL. Pembagian wilayah AL terdiri dari kabupaten dan kota. 1. Kabupaten Pesisir Selatan meliputi perairan Kabupaten Pesisir Selatan. Yang kedua, Kota Padang meliputi perairan Kota Padang. Yang ketiga, Kota Pariaman meliputi perairan Kota Pariaman. Yang keempat, Kabupaten Padang Pariaman meliputi perairan Kabupaten Padang Pariaman. Yang kelima, Kabupaten Agam meliputi perairan Kabupaten Agam. Dan keenam, Kabupaten Pasaman Barat meliputi perairan Kabupaten Pasaman Barat. Yang ketujuh, Kabupaten Kepulauan Mentawai meliputi perairan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Slide selanjutnya. Dan di sini kami mengambil peta rencana zona di pulau-pulau kecil di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Dan yang sudah dijelaskan, di peta tersebut adalah terbagi menjadi 3 zona, yaitu adalah zona inti, zona subzona pariwisata, dan subzona perikanan tangkap, yang dimana untuk zona inti tersebut berwarna merah, dan untuk warna hijau subzona pariwisata, dan yang warna putih adalah subzona perikanan tangkap. Setiap zona inti adalah bagian dari kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilindungi, yang ditunjuk untuk melindungi habitat dan populasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pemanfaatannya hanya terbatas untuk penelitian saja, tidak boleh dilakukannya selain sebagai penelitian. Dan untuk subzona pariwisata adalah peruntukan bagi kegiatan usaha pariwisata untuk mendukung menyelenggarakan hiburan atau rekreasi, pertemuan, paramen, serta kegiatan yang terkait. Subzona perikanan tangkap adalah bagian zona perikanan berkelanjutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal dan tradisional untuk penangkapan ikan dengan mengedepankan keseimbangan produksi dengan kelestarian untuk jangka waktu tertentu. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.